menjelaskan tentang kelas Glaucoma Scale atau yang biasa disebut dengan GCS. GCS sendiri merupakan pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang. Biasanya dipakai untuk mengkaji pasien-pasien cedera kepala, tapi bisa juga digunakan kepada pasien pada umumnya. Ada 3 aspek yang kita periksa dalam GCS, yaitu adalah A, verbal, dan motorik, yang masing-masing mempunyai skor tersendiri dengan nilai I4, V5, M6. Untuk GCS ini skor paling tinggi yaitu 15 dan skor paling rendah yaitu 3. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya yuk. Langsung saja pemeriksaan GCS yang pertama pada mata dengan skor tertinggi 4 dan skor terendah 1. Pasien tidak membuka mata atau tidak ada respon. Bu, buka matanya, Bu. Ini contoh pasien untuk tidak membuka mata dan tidak ada respon. Untuk skor yang kedua, pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri. Ini contoh untuk pasien dengan skor 2. Skor ketiga, pasien membuka mata dengan perintah. Bu, buka matanya, Bu. Ini contoh untuk pasien yang skor ketiga. Untuk skor keempat, pasien membuka mata dengan spontan. Ini contoh untuk pasien dengan skor keempat. Dia tidak perlu adanya rangsangan nyeri dan tidak perlu dibangunkan dengan perintah. Pemeriksaan GCS yang kedua yaitu verbal. Skor tertinggi bernilai 5 dan skor terendah 1. Skor 1, pasien tidak merespon ketika ditanya. Bu, namanya siapa, Bu? Ini contoh pasien untuk skor 1 di pemeriksaan GCS verbal. Skor kedua, pasien merespon namun tidak dengan kalimat yang jelas. Bu, namanya siapa, Bu? Ini contoh untuk pasien dengan skor kedua. Skor ketiga, pasien merespon tapi menjawab tidak nyambung. Bu, namanya siapa, Bu? Ini contoh pasien untuk skor ketiga. Skor keempat, pasien merespon tapi dengan sedikit bingung. Bu, namanya siapa, Bu? Ini contoh untuk skor keempat. Untuk skor kelima, pasien merespon segala sesuatu dengan benar. Bu, namanya siapa? Tempat tinggalnya di mana? Ini contoh untuk skor kelima. Pemeriksaan GCS yang terakhir yaitu motorik dengan skor tertinggi 6 dan skor terendah 1. Skor 1, pasien tidak merespon rasa nyeri. Yang pertama, rasa nyeri bisa dilakukan di sternum, dipijat bahunya, dan ditekan di ujung kukunya. Setelah dilakukan rangsangan nyeri, pasien tidak merespon dan itu adalah skor 1. Untuk skor yang kedua, pasien merespon dengan ekstensi abnormal. Ini contoh untuk pasien dengan skor kedua. Untuk skor ketiga, pasien merespon dengan fleksi abnormal. Ini contoh untuk skor yang ketiga. Untuk skor yang keempat, pasien merespon dengan menghindari nyeri. Ini contoh untuk skor yang keempat. Skor yang kelima, pasien mampu melokalisir nyeri. Ini contoh untuk skor yang kelima. Pasien mampu melakukan gerakan motorik sesuai dengan perintah. Tangan kanannya, tangan kirinya secara bersamaan. Ini contoh untuk skor motorik yang keenam. Sekian video dari saya, kurang lebih